Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama aku Alvina Indah Parawita. Kali ini aku pengen jelasin tentang anatomi tumbuhan. Nah, tumbuhan yang mau aku pakai itu tuh umum banget ada di sekitar kita atau bahkan buahnya sering kita makan, yaitu pisang. Musa paradisiaca atau yang biasa kita kenal dengan pisang termasuk ke dalam famili Musaceae yang merupakan tanaman monokotil. Nah, sebelum kita bahas tentang pisangnya, kita bahas dulu ciri-ciri dari tanaman monokotil. Yang pertama, tanaman monokotil memiliki akar serabut. Yang kedua, tanaman monokotil memiliki keping biji atau kotiledon sebanyak 1 keping. Yang ketiga, pola daunnya sejajar atau mengepul. Dan yang keempat, akar dan batangnya tidak berkambing. Oke, sekarang kita akan masuk ke struktur anatomi pisang. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu struktur dari akar. Di bagian luar dari akar tersusun dari epidermis, kemudian lebih dalam lagi ada jaringan dasar yang tersusun dari korteks, endodermis, epulur. Kemudian lebih dalam lagi kita akan menemukan berkas pembuluh yang mana ada 2, yaitu xilem dan phloem. Kadang kan kita bingung apa sih bedanya antara xilem, phloem gitu kan. Nah, bedanya itu terletak pada apa yang diangkut, karena mereka kan berkas pembuluh atau berkas pengangkut. Jadi letak beda mereka berdua ini ada pada apa yang diangkut. Kalau xilem itu mengangkut air dan mineral dari akar ke batang. Nah, sedangkan phloem itu mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhannya. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu struktur anatomi dari batang. Nah, dari bagian luar batang itu terdapat epidermis, kemudian lebih ke dalam ada jaringan dasar yaitu korteks dan empulur, dan di bagian dalamnya ada lagi nih xilem dan phloem sebagai jaringan pengangkutnya. Nah, karena tumbuhan pisang ini termasuk dari tanaman monokotil, jadi letak xilem phloemnya tuh nggak teratur, yaitu tersebar. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu struktur anatomi dari daun. Nah, di bagian luar dari daun pisang yang mana merupakan tanaman monokotil terdapat epidermis dan kutikula yang fungsinya untuk melindungi lapisan sel yang ada di bawahnya. Nah, kutikula juga berfungsi sebagai pencegah terjadinya penguapan yang berlebihan di daun. Nah, setelah itu ada stomata yang mana menjadi pintu atau jalan keluar masuk. Kemudian yang ketiga ada jaringan mesofil, di mana dia itu merupakan tempat terjadinya fotosintesis atau tempat memasak makanan, bisa kita sebut. Dan yang terakhir ada vena daun yang merupakan bilah daun dan terdapat zat pengangkut. Nah, tadi kan kita sudah ngebahas struktur anatominya. Sekarang kita bahas morfologi luarnya yuk. Di luar yang pertama akan dibahas yaitu morfologi luar dari daun. Nah, daun pisang ini yang dewasa memiliki bentuk yang lonjong serta tulang daunnya itu menyirip, sedangkan yang muda itu menggulung. Nah, daun pisang juga memiliki keunikan berupa pelepahnya akan membentuk suatu struktur seperti batang yang disebut pseudostem atau batang semut. Selain itu, pada daun di bagian bawah permukaannya terdapat kutikula yang berfungsi sebagai pencegah terjadinya penguapan yang berlebihan pada daun. Yang kedua yaitu morfologi luar dari batang. Nah, batang yang biasa kita lihat itu sebenarnya bukan batang aslinya loh, ternyata batang semu. Nah, terus batang aslinya yang mana dong? Nah, batang asli dari pohon pisang itu terdapat pada di dalam lapisan tanah, dan kadang itu muncul ke permukaan tanah yang kadang kita lihat itu bentukannya seperti umbi. Sebenarnya itu bukan umbi. Nah, bentukan umbi tersebut itu akan berkembang menjadi akar dan tunas-tunas. Yang ketiga yaitu morfologi luar dari akar. Nah, akar pisang merupakan akar serabut yang berkembang dari umbi batang. Akar pisang bisa menjalar ke samping sepanjang 4-5 meter, namun hanya bisa menjalar ke dalam tanah itu sepanjang 75-150 cm.
Yang keempat yaitu morfologi luar dari bunga dan buahnya. Nah, dari pohon pisang ini termasuk ke dalam bunga majemuk. Nah, bunga majemuk yang baru keluar dari batang lama-kelamaan akan membentuk suatu struktur seperti jantung yang ukuran tiap spesiesnya itu berbeda. Nah, lalu dalam satu bunga akan menghasilkan satu buah. Karena dalam satu tandan itu memiliki banyak bunga, maka diperkirakan satu tandan akan menghasilkan 77-250 buah yang akan dibagi ke dalam 6-14 sisir. Oke, sekian dulu penjelasan aku tentang anatomi tumbuhan pisang. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.